Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Hafiz Zikri, biasa dipanggil Dendi. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat perkembangan revolusi 1.0 hingga 5.0. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0, yang mana dimulai pada akhir abad ke-18 dan berlanjut hingga pertengahan abad ke-19. Ini ditandai oleh penggunaan mesin uap dalam produksi yang menggantikan tenaga manusia dan hewan. Revolusi ini membawa perubahan besar dalam sektor pertanian dan juga manufaktur. Kemudian yaitu revolusi industri 2.0, yang mana itu terjadi sekitar pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ini melibatkan perkembangan kereta api, telegraf, dan teknologi produksi massal. Produksi massal menjadi kunci memungkinkan barang-barang diproduksi dengan cepat dan efisien. Kemudian yang ketiga, revolusi industri 3.0 dimulai sekitar pertengahan abad ke-20. Ini ditandai oleh perkembangan komputer dan teknologi informasi. Automasi dan komputasi mengubah cara memproduksi, manajemen bisnis, dan kehidupan sehari-hari berjalan. Kemudian yang keempat, yaitu revolusi industri 4.0 adalah tahap selanjutnya yang dimulai sekitar akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Ini melibatkan integrasi teknologi digital, Internet of Things atau IoT, kemudian kecerdasan buatan dan analitik data dalam proses produksi dan bisnis. Ini membawa konsep pabrik pintar dan perusahaan yang lebih efisien. Kemudian yaitu revolusi industri 5.0 atau era society yang sedang berkembang, yaitu melibatkan integrasi teknologi dengan manusia. Kecerdasan buatan dan teknologi komunikasi akan semakin berdampingan dengan manusia dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ini mengejar peningkatan kolaborasi antara manusia dan mesin. Penting untuk diingat bahwa setiap revolusi industri membawa perubahan mendasar dalam cara produksi, pekerjaan, dan masyarakat beroperasi. Dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Kemudian perbedaan era industri 4.0 dan society 5.0 adalah dua konsep yang berkembang dalam konteks evolusi teknologi dan masyarakat. Dan mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama, era industri 4.0. Ini fokus pada teknologi, yang mana industri 4.0 adalah tentang integrasi teknologi digital dalam proses produksi dan bisnis. Ini mencakup Internet of Things, IoT, kemudian kecerdasan buatan AI, Big Data, dan otomatisasi. Kemudian tujuan utamanya dari 4.0 ini adalah meningkatkan efisiensi produktivitas di sektor industri dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatiskan banyak tugas dan proses. Kemudian dari segi perkembangan bisnis di Indonesia telah memulai perjalanan menuju industri 4.0 dengan berbagai inisiatif pemerintah dan investasi sektor swasta. Ini termasuk penggunaan teknologi digital dalam manufaktur, logistik, dan sektor lainnya. Kemudian yang kedua yaitu era society atau 5.0. Kemudian fokusnya itu pada masyarakat. Society 5.0 lebih berorientasi pada masyarakat dan mencoba menyelaraskan perkembangan teknologi dengan kesejahteraan sosial. Ini mencakup integrasi teknologi dengan kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan manusia. Tujuan utama dari era society ini adalah menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, di mana teknologi seperti kecerdasan buatan,
augmented reality atau AR, virtual reality (VR), dan lainnya digunakan untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan perkembangan bisnisnya di Indonesia sendiri, society atau 5.0 masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah dan sektor swasta mulai mempertimbangkan bagaimana teknologi canggih dapat digunakan untuk meningkatkan sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun masih ada tantangan terkait dengan infrastruktur dan regulasi. Perbedaan utama antara keduanya adalah fokusnya. Industri 4.0 lebih terkait dengan industri dan produksi, sementara society atau 5.0 lebih berorientasi pada masyarakat dan pemecahan masalah sosial. Di Indonesia, seperti banyak negara lain, transisi dari industri 4.0 ke society 5.0 adalah perjalanan yang sedang berlangsung dan akan memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuannya. Terima kasih, itulah cerita singkat dari perkembangan revolusi industri 1.0 hingga 5.0. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.